He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu pagi yang indah ini, kita semua diizinkan Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan teruna. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 2, bait pertama dan kedua. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, itu kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada minggu pagi yang indah ini, Tuhan memberikan bagi kami pribadi lepas pribadi, anggota persekutuan teruna, untuk boleh hadir dalam ibadah yang telah Tuhan sediakan. Ya Bapa di surga, persiapkanlah hati dan pikiran kami semua, sehingga kami boleh masuk dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan, bahwa dalam ibadah ini, Tuhan mau menyapa kami adik-adik untuk boleh mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, bersabdalah, karena kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai kehidupan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ke-17. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-17 yang dibacakan sebagaimana berikut. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, karena dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan. Pernahkah adik-adik mengucap syukur? Wah, langsung pasti ada ya, pernah lah tante. Saya pasti pernah mengucap syukur. Pertanyaan yang kedua adalah, kapan adik-adik mengucap syukur? Pertanyaan yang kedua, kapan adik-adik mengucap syukur? Pasti adik-adik mengatakan, ya ketika saya mendapatkan sesuatu yang saya butuhkan, atau ketika saya terlepas dari sesuatu yang mengekang, atau ketika keinginan saya terkabulkan, atau ketika saya sedang berbahagia. Tambahin yang lainnya dari adik-adik sendiri. Pasti banyak ketika. Dan itu terjadi, dasarnya adalah ketika kita mendapatkan keuntungan atau ketika kita bahagia. Benar kan? Tapi ada kata bijak yang menyatakan sebagai berikut, bahwa bersyukur dahulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru bersyukur. Waduh, yang tadi berarti udah terpatahkan tuh. Ketika mendapat keuntungan kita bersyukur, ketika kita berbahagia kita bersyukur. Tapi ada kata bijak yang mengatakan bersyukur dahulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mau mengatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini bisa menyambung dari bersyukur itu, bersyukur dahulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru bersyukur. Nah, kalimat bijak ini mau bilang sebenarnya bersyukur itu seharusnya tidak tergantung dari suasana, tidak tergantung dalam keadaan, ataupun tidak karena kita berbahagia baru kita mengucap syukur. Kata-kata bijak ini mau mengatakan bahwa bersyukur itu tidak ada waktunya. Bersyukur itu adalah senantiasa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sebenarnya sangat susah untuk bersyukur. Benar? Banyak orang susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena pemikiran diri kita sendiri adalah hanya memikirkan keuntungan, hanya memikirkan bahagia. Sehingga ketika masalah-masalah datang dalam hidup kita, coba dalam hidup adik-adik, masalah-masalah apa? Mungkin ketika adik-adik mau ujian atau ulangan atau tes-tes apapun yang terjadi, adik-adik udah gemeter duluan, atau udah bingung duluan, atau udah ngerasa ketakutan duluan, sehingga susah untuk bersyukur. Atau menghadapi teman-teman yang ngebetein begitu, susah untuk bersyukur. Atau menghadapi orang tua yang kayaknya gak mau ngerti nih, gak mau ngerti diri kita, susah untuk bersyukur.
pada pagi hari ini kita belajar dari seorang Paulus. Seorang Paulus berkata bahwa ia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menguatkan dirinya. Ia bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang menguatkan dirinya. Karena Tuhan Yesus yang menganggap bahwa dirinya itu setia dan mempercayakan pelayanan kepada Paulus. Itu Paulus bersyukur. Tapi apakah ketika Paulus mengatakan bersyukur itu, Paulus berada di dalam keadaan yang senang, berada di dalam keadaan yang bahagia, berada di dalam keadaan yang membuat ia bersukacita? Tidak, adik-adik. Paulus pada saat itu mempunyai hati yang rendah, mempunyai hati yang tidak berbahagia, karena dirinya dahulu adalah orang yang sangat tidak baik. Paulus mempunyai rendah hati. Bukan rendah hati sih, rendah diri, lebih kepada rendah diri. Karena dirinya adalah orang yang latar belakang sebagai seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Paulus merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dirinya adalah orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat Paulus sebenarnya merasa kurang berbahagia atau merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Namun ia bersyukur. Ia bersyukur terlebih dahulu, baru ia merasa berbahagia. Karena dia katakan bahwa ia telah menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Itu kata Paulus. Ia berbahagia karena Tuhan mau menerima dirinya sebagai orang yang berdosa. Jadi Paulus di sini bukan karena ia mendapatkan berkat berlimpah daripada Tuhan baru ia mengucap syukur, tetapi ia mengucap syukur karena Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya, yang telah menganggap dia yang tidak benar ini dan dibenarkan oleh Tuhan. Itu Paulus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pada pagi hari ini dalam bacaan kita ini dikatakan ada pesan yang mau disampaikan kepada adik-adik. Bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan adik-adik pada saat ini, kita harus tetap mengucap syukur. Tetap ada yang bisa disyukuri. Bagaimana caranya untuk bisa mengucap syukur? Pada pagi hari ini, kita harus melihat apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gak usah terlalu jauh-jauh di dalam mengucap syukur itu. Lihatlah keadaan kita pada pagi hari ini. Apakah kita berada di dalam keadaan yang sehat? Bersyukurlah. Apakah kita mempunyai sandang dan pangan? Bersyukurlah. Dan apapun yang menimpa diri kita, pasti banyak yang bisa kita ucapkan untuk bersyukur. Karena bersyukur tidak harus kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bersyukur dapat kita lakukan hari demi hari di dalam keadaan yang biasa. Tidak perlu luar biasa, yang biasa pun dapat kita ucapkan syukur. Sehingga kehidupan kita selalu boleh berbahagia. Karena apa? Karena kita sudah bersyukur. Cahaya hidup kita selalu bisa bersinar. Karena apa? Karena kita selalu bersyukur. Bersyukur membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Amin.
Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan sambil memberikan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 299 yang kita nyanyikan 3 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang adalah sumber daripada kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan menyapa kami melalui firman Tuhan, agar kami tahu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Tuhan menginginkan kami, walaupun kami berada di dalam sukacita maupun di dalam pergumulan, kami tetap harus mengucap syukur. Karena Tuhan adalah sumber daripada pengucapan syukur kami. Pimpinlah hidup kami ya Bapa, agar dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada, di sekolah, di tempat-tempat bermain, di gereja, di dalam persekutuan teruna, kami tetap tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kami menghadapi pergumulan, walaupun kami menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas segala kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa Tuhanlah yang terus menyertai kehidupan umat Tuhan di Jemaat GPIB Karis. Terima kasih Tuhan untuk petugas multimedia, untuk tim multimedia yang dengan segala jeripayahnya selalu mau untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui video-video di YouTube. Terima kasih ya Tuhan, itu semua adalah karena kasih Tuhan bagi setiap anggota tim multimedia yang telah menyerahkan diri untuk Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayan-pelayan firman yang dengan setia melaksanakan tugas panggilan, melayani Tuhan melalui pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan untuk pengurus-pengurus persekutuan teruna yang dengan setia tetap memantau ibadah yang dilakukan secara online. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap anggota persekutuan teruna yang terus Tuhan pelihara, yang terus Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan maupun penyakit yang menakutkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih setiap anggota persekutuan teruna boleh berada di dalam keadaan yang baik. Terima kasih juga ya Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami semua
untuk memberikan persembahan. Kami percaya ya Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Biarlah semuanya apa yang kami berikan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan